Hai semua, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, saya ingin berbagi cara versi lengkap men-setting atau mengatur keyboard yang ada pada MacBook non-touch bar, yaitu MacBook Air atau MacBook Pro non-touch bar versi bahasa Indonesia. Video ini saya buat tanggal 21 Juni 2020. Mungkin akan ada perbedaan setting yang ada pada MacBook yang saya gunakan dengan MacBook kalian ya. For information, MacBook yang saya gunakan adalah tipe MacBook Air tahun 2019. Pengaturan yang akan kita bahas antara lain keyboard, text, shortcuts, input sources, dan dictation. Untuk yang ada touch bar, video ini adalah video pengaturan basic lengkap. Jadi dari kalian tinggal mempelajari setting touch bar saja. Saya harap ditonton dari awal sampai akhir ya. Tapi untuk mempercepat mencari konten atau pembahasan yang kalian inginkan mengenai judul ini, akan saya buat di kolom deskripsi YouTube ya. Jadi kalian bisa skip ke menit pembahasan yang kalian inginkan. Jadi kenapa sih harus menonton video cara mengatur keyboard di MacBook kalian? Emang seberapa penting sih? Bagi kalian mungkin banyak yang nggak sadar bahwa dengan meluangkan sedikit waktu untuk mempelajari suatu hal, maka akan menghemat lebih banyak waktu sehingga pekerjaan menjadi selesai lebih cepat. Video ini dibuat untuk anda-anda yang ingin setting dengan cepat tanpa buku panduan. I know lebih baik langsung praktek, tapi kalau sudah ada panduannya kan lebih baik kita melihat dulu untuk efektivitas waktu daripada harus mencari satu persatu yang mana akan take time lagi. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka settingan keyboard dengan cara klik tombol Command dan spasi secara bersamaan. Kemudian ketik keyboard. Pada semua bagian sudah terdapat guidance-nya di Mac OS User Guide pada icon tanda tanya di pojok kanan bawah ini ya. Jadi untuk kalian pengguna MacBook dengan touch bar, tips ini sangat lengkap sekali ya. Jadi ada beberapa settingan untuk yang touch bar juga, walaupun kalian menggunakan MacBook yang non-touch bar. Dan pada settingan keyboard ini, semuanya terdapat setup Bluetooth keyboard. Jadi tinggal kita klik saja dan bisa dikonekkan jika memiliki keyboard atau mouse atau trackpad nirkabelnya Apple. Biasanya semua yang Bluetooth pasti bisa atau kompatibel, kecuali yang terkait dengan data atau tidak sesuai dengan standar Apple. Oke, jadi settingan pertama pada keyboard terdapat key repeat dan delay until repeat. Jadi saya tidak akan ulas di sini, bisa dicari sendiri di Google untuk pengaturannya. Karena saya sendiri sih sudah nyaman dengan pengaturan bawaan dari MacBook itu sendiri. Jadi pengaturan ini lebih ke seberapa cepat karakter diulang ketika menekan dan menahan tombol keyboard tertentu, dan berapa lama untuk menunggu sebelum mengulanginya. Contohnya saat saya klik pada fast, kemudian delay until repeatnya short, maka saat saya mencet F2 untuk menaikkan brightness di layar keyboard, maka akan cepat. Menjadi pula meredukannya akan sangat cepat. Tetapi kalau misalkan saya klik di slow dengan delay until repeat yang masih short, maka saat saya meredukan bisa dilihat perbedaannya lebih lama. Seperti itu gambaran untuk key repeat sama delay until repeat. Kemudian untuk adjust keyboard brightness in low light, di sini untuk menyesuaikan kecerahan keyboard dalam cahaya rendah. Jika ingin fitur ini hidup, bisa dicentang ya. Untuk tempat yang terang, biasa cahaya akan semakin tidak ada atau bahkan tidak nyala backlightnya. Seperti yang ada pada contoh video berikut, saya sudah coba di tempat terang tetapi function tidak berfungsi. Kemudian turn keyboard backlight off after time period of inactive. Biasanya atau mungkin laptop Mac sekarang sudah memiliki backlight atau lampu keyboard ya. Kalau dicentang, backlight akan mati sesuai dengan waktu yang kita tentukan saat MacBook sedang tidak dipakai. Contohnya saya setting 5 detik ya. Jadi dari saya tekan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian ada show keyboard and emoji viewers in menu bar. Jadi berikut contoh tampilan dari show emoji dan simbol. Jadi cocok sekali untuk kawan-kawan yang ingin mengekspresikan emosi jiwanya saat chat atau komentar manja di internet. Dan akan saya tampilkan keyboard virtual yang akan memudahkan kita untuk melihat perubahan yang ada di keyboard pada step-step berikutnya. Jadi akan saya nyalakan terus. Kemudian ada tombol use F1, F2, etc. keys as standard function keys. Kalau tidak dicentang fungsi keyboard ini, maka tanpa menekan tombol Fn yang ada di keyboard tetap bisa berjalan.
untuk fungsi-fungsi yang ini semua. Kalau dicentang, artinya saat ingin menghidupkan fungsi-fungsi yang ada di function ini harus diklik function dulu. Contohnya untuk mengecilkan suara, maka saya klik Fn dulu, kemudian F11 seperti ini. Fn F11. Jika tidak dinyalakan fungsinya ini, maka saya langsung saja klik F11 atau yang terlihat di keyboard virtual seperti itu. Jadi semua pengaturan akan saya kembalikan kepada Anda, senyaman Anda, apakah terbiasa langsung atau harus diimbangi dengan Fn. Kalau sisi positifnya sih mencentangkan fitur ini untuk menghindari kita dari salah pencet. Kenapa? Contoh, karena MacBook tingkat pencerahan paling rendah adalah benar-benar gelap atau seperti blank, saya pernah tuh nggak sadar memencet tombol F1 untuk mengurangi brightness atau tingkat kecerahan layar, dan benar-benar sampai mati. Hampir saja tak bawa ke Digimap lagi ini MacBook. Masa udah blank gini aja? Nah, setelah dicoba ternyata kepencet, guys. Sebel banget. Hampir malu dan buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang tenaga. Kemudian untuk modifier keys, jadi itu untuk mengubah default tombol atau tombol standar seperti caps lock, control, option, dan command modifier seperti ini. Menurut saya sih nggak perlu diganti ya guys, nanti malah bingung. Percayalah, tombol yang Apple buat sudah cukup gampang dan cepat dimengerti kok. Tapi kalau kalian mau otak-atik sesuai dengan hati nurani dan sanubari, sangat boleh. Hehe. Semua kembali pada pemirsa yang menonton video tutorial berfaedah ini. Sekarang kita masuk ke teks. Jadi di sini terdapat replace list dan with list, gunanya untuk mengganti teks dan tanda baca dalam dokumen. Ringkasnya ini adalah pengganti dari singkatan-singkatan yang ingin kalian jabarkan. Jadi ini sangat penting saat kalian ingin meng-email klien agar bahasa formal tetap baku, atau di saat chat dengan orang tua atau klien, atau teman yang nggak begitu akrab agar lebih sopan tuh baku, yang tidak tahu singkatan. Kan banyak tuh orang tua kadang nggak tahu apaan itu ETC, apaan itu OTW. Seperti itu. Dan cakepnya lagi, saat saya beli ini MacBook dan masuk ke iCloud saya, maka semua yang sudah tersetting di iPhone akan masuk juga otomatis ke MacBook saya. Contoh, saya sudah setting di iPhone OTW atau on the way, maka langsung masuk ke iCloud keyboard saya dan semua settingannya masuk. Dan berlaku juga hal yang sama di iPhone ya guys. Jadi saat kita men-setting di MacBook, maka akan masuk ke iPhone. Dan untuk menambahkannya sangat gampang, tinggal klik icon plus di sini, kemudian saya akan memasukkan contohnya SBB atau sorry baru balas. Contohnya setelah saya setting sorry baru balas atau dengan singkatan SBB, jika saya klik di sini SBB maka akan muncul sorry baru balas. Begitu juga dengan yang lain, contoh OTW atau OTW, saya klik spasi langsung akan muncul on the way sesuai dengan replace list dan with listnya. Jika kita mencentang correct spelling automatically, berarti kita mengaktifkan koreksi untuk ejaan yang salah secara otomatis di aplikasi apapun yang mendapat dukungan untuk itu. Jadi di sini kita dapat mengubah pengaturan untuk opsi correct spelling di aplikasi dengan memilih perintah dari menu spelling dan grammar menu. Kalau saya sih better tidak mencentang, karena kadang yang ingin kita input malah aku ubah secara otomatis untuk ejaannya. Jadi saya mematikan fitur ini, saya kembalikan lagi ke Anda, tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada capitalize words automatically, itu untuk mengotomatiskan huruf kapital. Jadi secara otomatis menggunakan huruf kapital kata pertama dari sebuah kalimat dan kata benda yang tepat saat kita ngetik. Sekali lagi saya juga tidak perlu itu, jadi better kita manual cek saja. Add period with double space. Jadi untuk mengakhiri kalimat dengan cepat, memberi titik dengan menekan tombol spasi 2 kali. Sekali lagi fitur ini saya nggak pakai ya, entah kenapa Apple membuat ini. Jadi mungkin untuk orang yang malas ngisi titik ya. Jadi kalau saya sih better kalau mau mengakhiri memang harus diberi tanda titik, apalagi kalau skripsi ya guys, sudah jelas. Untuk spelling, jadi fitur ini cocok untuk kita yang ngetik dengan berbagai bahasa. Jadi spelling secara default, ejaan diperiksa secara otomatis berdasarkan bahasa yang kita gunakan. Dan ini berguna jika Anda mengetik dalam berbagai bahasa. Saya sendiri tidak ada men-setting suatu bahasa karena bahasa yang saya gunakan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada umumnya. Walaupun bahasa Korea jarang saya gunakan. Dan ada use smart quotes and dash, itu untuk mengaktifkan tanda kutip dan garis secara putus-putus. Jadi kita dapat mengubah settingannya di pengaturan ini
dengan melakukan perintah dari menu edit, kemudian substitusi aplikasi. Ini juga nggak tahu otak-atik ya. Next kita akan ke shortcut. Shortcut ini gunanya untuk mempercepat pencarian di MacBook. Begitu sudah disetting atau diedit, jangan lupa untuk menutup settingan keyboard ini dan buka aplikasi apapun yang akan digunakan dari setting yang sudah kita buat atau update tadi. Jadi pengaturan untuk shortcut di MacBook ini sangat lengkap ya, dari launchpad dan dock sampai ke app shortcut. Jadi kita bisa melihat salah satu contohnya adalah launchpad dan dock untuk menyembunyikan atau memunculkan dari dock. Ini adalah dock yang ada di bawah. Maka kita bisa mengetik Option, Command, dan D. Bisa dilihat di keyboard virtual, Option, Command, D. Maka dock yang telah saya munculkan tadi tersembunyi. Tapi jika saya klik ke bawah, itu akan muncul. Jika ingin memperlihatkannya lagi, kita klik ulang Option, Command, D. Bisa dilihat pada keyboard, Option, Command, D. Maka akan muncul kembali. Nah, kita juga bisa nih buat shortcut baru dengan cara mencentang aktivitas yang ingin kita buat dengan cara memasukkan shortcut yang kita inginkan. Contohnya, untuk memasukkan Show Notification Center, saya akan mencentang terlebih dahulu, kemudian akan muncul shortcut apa yang kita inginkan. Jadi contohnya saya akan membuat command dan tanda panah ke bawah. Command ini dan tanda panah ke bawah. Bisa dilihat di keyboard virtual. Nah, jadi setiap saya akan mengklik ini, akan muncul notification center. Contohnya command dan tanda panah ke bawah, maka akan muncul notification center. Ini. Kalau mau dikembalikan ke settingan awal, tinggal klik Restore Defaults, maka akan terhapus yang memang bukan settingan defaultnya. Untuk esensial shortcut di keyboard yang sebaiknya dihafal, atau menurut saya sih harus dihafal, hanya dua sih, yaitu screenshot dan spotlight. Contoh screenshot yaitu Shift, Command, dan 3. Bisa dilihat pada keyboard virtual, Shift, Command, 3, maka akan muncul gambar di bawah ini dan akan otomatis tersimpan di mana kita setting penyimpanannya. Kalau saya simpannya di desktop. Kemudian spotlight. Jadi spotlight ini gunanya untuk mencari aplikasi yang ada di MacBook atau mencari settingan yang ada di Facebook. Jadi dengan spotlight ini kita sangat mudah menemukan aplikasi yang ingin kita buka atau settingan yang kita buka, seperti tadi saat kita ingin membuka keyboard setting. Contohnya saya ingin membuka aplikasi kalender. Tinggal klik deh kalender. Tara, muncul deh. Untuk app shortcut di sini menurut saya tidak perlu, karena dengan spotlight search kita bisa mencari aplikasi dengan mudah hanya dengan mengetik nama aplikasinya. Selebihnya sih bisa dipelajari sendiri ya. Kalau saya sih nggak mau buat yang baru atau mengingat semua. Selama ini cuma beberapa aja yang tak hafal, karena hanya itu aja yang aku perluin. Jadi kalian sesuaikan juga ya dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai habis waktu hanya untuk menghafal. Jadi menurut saya sih karena yang harus dihafal banyak dan tidak tahu ke depan akan menggunakan laptop tipe apa. Kalau di kantor sendiri sih pakai Windows dan seringkali shortcut di Windows walaupun diganti ke MacBook, walaupun kelihatannya bermakna sama dan beda penyebutan, tetapi saat saya coba pengaturannya akan sangat beda sekali. Untuk kalian yang pecinta laptop Apple dan ekosistem, untuk selama mungkin untuk shortcutnya pun bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan bisa dihafalin semua. Jadi percayalah, awalnya sih kita bakal salah banyak pencet saat bermigrasi dari Windows ke MacBook atau sebaliknya, dan itu sangat wajar. Dan untuk video shortcut akan saya buat di video terpisah ya guys. Next kita ke input sources. Jadi settingan awal akan mengikuti dari setting bahasa Mac yang sudah kita program. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sih tidak perlu ya, karena kita memakai setting alfabet huruf yang sama, yaitu ABC yang berupa QWERTY. Jadi kenapa QWERTY bisa dilihat QWERTY. Maka tidak perlu disetting lagi, kalian bisa skip ke next keyboard setting berikutnya. Tapi input sources ini sangat berguna bagi kalian yang sedang belajar atau memiliki kemampuan bahasa asing lain untuk mempermudah hidup Anda. Untuk menambahkan bahasa lain, gampang banget, tinggal klik tombol plus di sini. Kemudian contohnya saya belajar bahasa Korea dan saya mengklik
Korea untuk To Set Korean, yang mana digunakan oleh publik Korea. Cara sangat mudah. Setelah kita tambahkan, kita tinggal klik icon ini, kemudian kita pilih tulisan yang kita inginkan, contohnya Korean. Jadi akan muncul seperti ini, dan kita bisa mengubah kembali dengan cara mengklik icon ini, kemudian dikembalikan lagi. Dan untuk memindahkan dari satu huruf ke jenis huruf yang lain, caranya dengan caps lock. Kita klik saja yang ini. Karena saya jarang banget menggunakan caps lock untuk huruf besar, dan saya lebih sering menggunakan shift, jadinya saya bisa ngetik caps lock. Nah, saat saya mengklik caps lock, maka bisa dilihat pada keyboard virtual akan berubah. Oh ya, walaupun banyak negara memakai sistem ABC, tetapi di keyboard bisa berubah settingannya ya. Saya ingat banget waktu saya belajar bahasa Prancis menggunakan keyboard bahasa Prancis, tapi agak bingung karena sistemnya adalah AZERTY. Kalau kita kan terbiasa QWERTY, tapi kalau mereka itu adalah AZERTY. Serupa tapi beda ya guys. For your information aja sih. Hehe. Sekarang kita masuk ke dictation atau pendiktean. Kalau bahasa awamnya sih perintah ya. Jadi mungkin istilah dikte itu dipakai waktu SD atau SMP aja. Sekarang anak-anak aku yakin banyak yang nggak tahu dengan istilah dikte. Dictation ini digunakan ketika kita mau ngetik dengan suara. Pastikan sudah on dan sudah terhubung ke internet. Kemudian kita pilih mikrofon yang kita mau dari MacBook kita atau dari eksternal mikrofon ya. Kenapa ini penting? Agar menjadi jelas saat kita memasukkan suara. Bahasa yang bisa kita pilih sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Karena di sini tidak ada bahasa Indonesia, untuk menambahkannya sangat mudah. Klik customize, kemudian kita cari Indonesia. Kita klik pada Indonesia, kemudian OK. Maka saat kita ingin mengetik dengan bahasa Indonesia, kita pilih opsi bahasa Indonesia. Kita tinggal mengklik tombol Fn yang ada di keyboard sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat di shortcutnya. Press Fn function key twice. Ketik tombol Fn 2 kali dan kita bisa mengetik dengan suara. Contohnya saya akan mengetik dengan suara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi sudah saya setting ke bahasa Indonesia, sekarang tinggal saya pencet Fn 2 kali. Akan muncul seperti ini. Bisa dilihat. Nah, untuk mengubah ke bahasa lain, tinggal klik Fn 2 kali lagi. Kemudian pada bahasa kita ganti dengan bahasa yang kita inginkan, contoh bahasa Inggris. Tapi untuk memulai kembali, kita harus klik Fn 2 kali lagi ya. How to get money easier. Seperti itu. By the way, shortcut untuk suara ini bisa juga kita ubah ke shortcut yang kita inginkan ya. Caranya adalah dengan customize. Nah, kita pilih. Contoh saya akan klik Command dan I. Maka saat saya membuka untuk Command I akan muncul dia. Command I seperti itu. Cuma harus dihafalkan saja Command I. Tapi sih better saya tetap pakai function 2 kali. Karena menurut saya sudah lebih mudah dibanding dengan kita harus buat baru dan harus menghafalkannya lagi. Dan jangan khawatir, keamanan data kita sudah dijamin oleh Apple. Bisa dilihat di About Dictation and Privacy, di mana Apple sangat menjamin data kita tidak akan terbobol. Oh ya, mumpung masa pandemi seperti ini, better kita menambah ilmu yang baru yang berhubungan dengan keyboard, yaitu belajar mengetik 10 jari. Emang apa sih pentingnya mempelajari cara mengetik 10 jari dan berapa lama bisa? Menurutku sih penting banget ya untuk semua orang yang terutama juru ketik atau mahasiswa atau pelajar, penulis, pekerja kantoran. Percayalah, saya cuma butuh latihan 30 menit selama 4 hari dan sudah mulai terbiasa mengetik dengan 10 jari. Mungkin setiap orang akan beda-beda sih. Saya mengawalinya sejak SMK. Awalnya sih masih gatel ngetik 2 jari, tapi lama-lama udah terbiasa sih. Manfaatnya sendiri, nanti kita akan terbiasa mengetik lebih cepat dan tepat. Selain itu juga untuk menghemat waktu. Bayangkan waktu ngetik 2 jari tuh, yang pertama masih mikir, yang kedua kesalahan pasti lebih sering terjadi. Ketiga harus melihat keyboard dulu, lalu harus ngeliat ke layar. Kalau ada kesalahan harus diubah lagi, sedangkan kalau bisa ngetik 10 jari kan, maka kita bisa fokus mikir apa yang mau kita ketik, plus ngeliat langsung ke layar kalau ada yang salah ketik. Terakhir, kalau ngetik 2 jari nggak keren cuy, apalagi di depan klien atau teman secara pribadi ya. Tapi kalau menurut kalian waktu 30 menit sehari dalam 4 hari seperti yang saya lakukan menghabiskan banyak waktu, ya tidak usah kalau gitu, semua ada di tangan Anda sih. Oke,
thank you sudah nonton. Sorry kalau ada salah kata ya. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa diberikan di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.